Salam buat kawan semua, selamat datang di channel Mafia Sukses. Terima kasih telah mengunjunginya. Buat sahabat, jangan lupa untuk klik subscribe, suka dan beri masukan ya. Oke kawan, langsung saja ke beritanya. Selama ini mungkin kamu penasaran kenapa pasukan Denjaka setara dengan 120 prajurit TNI biasa. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika detasemen Jalamangkara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau Denjaka TNI AL adalah prajurit yang memiliki kemampuan tidak biasa. Sebagai satuan anti-teror terutama menjaga wilayah perairan Indonesia, kekuatan satu prajurit Denjaka digadang-gadang setara dengan 120 orang TNI biasa. Selain itu, Detasemen Jalamangkara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau Denjaka TNI AL dianggap sebagai pasukan yang tidak sembarangan. Prajurit khusus yang terdiri dari gabungan anggota pasukan elit TNI AL lainnya yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau TAIFIB. Awal mulanya, Denjaka terbentuk atas instruksi Panglima TNI pada masa lalu yang dikomandani oleh Korps Marinir dengan nomor ISN 01P4 Romawi 1984 pada tanggal 13 November tahun 1984. Denjaka ini memang dianggap sebagai pasukan bawah TNI AL, tapi ada salah satu keunikan pada pasukan Denjaka ini, diantaranya mereka mampu bergerak di darat, laut, dan udara. Mereka sering dilibatkan untuk mengamankan kegiatan presiden. Pasukan Denjaka ini merupakan pasukan yang cukup banyak anggotanya. Pasukan Denjaka ini terdiri dari orang-orang yang tidak sembarangan. Saban tahun ratusan orang mendaftar jadi anggota pasukan Denjaka, namun hanya 50 orang yang lolos satu demi satu tumbang setelah melakukan proses seleksi dan latihan sangat mengerikan. Denjaka juga dianggap sebagai pasukan luar biasa karena dilatih dengan latihan yang keras di mana prajurit berenang di laut dengan tangan dan kaki terikat. Mereka harus bisa lolos dari ikatan itu. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga jika kondisi tersebut ditemui saat perang dan musuh menghukum mereka dengan cara demikian. Latihan yang lebih keras lagi diantaranya, anggota Denjaka dilepas di hutan berminggu-minggu dengan hanya berbekal garam. Bagaimana caranya mereka harus bertahan hidup dengan bekal tersebut? Saat di udara juga demikian. Mereka harus bisa terjun dari pesawat dengan ketinggian yang gak bisa dideteksi musuh. Latihan yang dianggap keras ini bukan untuk menyakiti, tetapi memiliki tujuan khusus sebagai latihan mental. Itulah kenapa jika Denjaka TNI AL banjir pujian saat latihan bersama ASEAN Defense Minister Meeting plus Maritime Security dan Counter Terror Exercise 2016 atau ADMM plus on MSNCT Exercise 2016 di Brunei Darussalam dan Singapura. Dinas Penerangan Armada Timur dalam siaran kepada wartawan menjelaskan, jika Sultan Brunei Darussalam atau Sultan Hassanal Bolkiah beserta Sekjen Kemhan RI, Laksamana Madya Widodo, dan perwakilan delegasi dari masing-masing negara peserta ADMM plus on MSNCT Exercise 2016. Satu dari sekian banyak orang mengaku merasa kagum dengan kemampuan penanggulangan tim Denjaka TNI AL yang bergabung dengan pasukan khusus Angkatan Laut Rusia. Saat menyaksikan jalannya latihan konter teroris, nah kamu sudah tahu kan betapa hebatnya pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI kita. Bravo Bapak-Bapak TNI. Terus banggakan Indonesia di mata internasional.
Oke kawan, sekian dulu beritanya. Terima kasih telah mengunjungi dan menonton habis videonya. Dan yang pasti, kawan-kawan tidak lupa untuk mengklik subscribe, suka dan beri masukannya. Dan jangan lupa untuk menonton video lainnya ya. Sekali lagi Mafia Sukses ucapkan terima kasih. Wassalam.